Nah, ke mukadimah ke-15, mukadimah ke-15 cuman mau memberikan kesimpulan atau penamaan kembali. Dikatakan al-misal yusamma aidan bi arbabil anwa. Jadi dalam filsafat alam misal, alam barzah, alam misal, alam barzah atau alam malakut, itu juga disebut dengan arbabil anwa. Nah, jadi sebagai apa? Dalam filsafat disebut sebagai Tuhan-Tuhan spesies, tapi Tuhan kecil ya. Nah, sebenarnya menurut saya agama Buddha itu tadinya mungkin tauhid, mungkin, tapi lalu memandirikan Tuhan-Tuhan spesies ini. Jadi malaikat, Tuhan, T-nya T kecil ya. Jadi malaikat ini yang mengurus bulan, yang mengurus bumi, mengurus matahari seterusnya. Nah itu mereka mungkin ada yang mengkasyaf atau nabinya dulu mengkasyaf barangkali, Allahu a'lam. Nah kemudian dimandirikan, makanya disebut dewa. Nah ketika disebut dewa berarti sudah musyrik. Karena mandiri berarti. Sementara mereka ada apa? Junudullah. Kan kemarin sudah dijelasin juga dalam ayat-ayat bahwa para malaikat ini adalah apa? Tentara Tuhan, pembantu Tuhan, penghidmat kepada Tuhan. Jadi tidak ada mandirinya. Karena itu kalau kita memandirikan Nabi SAW dan Ahlul Bait dalam pensyafaatan dan segala macam, lah kita bisa jatuh ke dalam musibahnya siapa? Bencananya orang-orang seperti Hindu. Jadi jangan sesekali memandirikan Ahlul Bait. Karena itu bukan ajaran Ahlul Bait. Ajaran Ahlul Bait adalah apa? Ajaran yang tidak memandirikan Ahlul Bait. Yani mereka memberi syafaat, mendengar kita segala macam. Kalau memberi hanya karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, karena sebagian orang memandirikan Tuhan, malaikat matahari apa segala macam yang dikasyaf dalam tahapannya itu, jadi menjadikannya dewa, maka menjadi musyrik. Kalau tidak musyrik. Jadi kita percaya Tuhan sendiri mengatakan, malah bersumpah dengan mereka, yakni mereka para malaikat pengatur ini. Allah sendiri yang mengatakan fal mudabbirat, padahal sumpah itu harus dengan yang baik, yang mulia. Allah memuliakan mereka. Fal mudabbirati amra, aku bersumpah demi para pengatur urusan-urusan. Ya ini malaikat itu. Jadi ngurus udang, ngurus anjing, kepiting, terenggiling, manusia, pohon, semua ada pengurusnya malaikat. Nah, akan tapi ketika pengurus manusia, manusia ini hanya diurus badaniahnya dan seterusnya, seperti alamnya dan seterusnya, tapi perbuatannya diurus manusia sendiri. Sudah tentu ya, ikhtiar. Tidak ada determinis, jabariyah, tidak ada penulisan dari Tuhan. Ini sudah dijelasin sebelumnya. Insya Allah nanti dikirim ke antum di Pekanbaru, insya Allah ta'ala. Nah, jadi tidak ada penakdiran, penasiban, tidak ada dalam Islam. Karena kalau ada, buat apa Quran diturunkan? Carilah jodoh yang baik, ya, carilah jodoh yang baik. Tapi kalau sudah dijodohin, carilah perempuan yang cantik, yang kaya, yang beriman takwa. Tapi yang terbagus yang beriman takwa. Tapi kalian udah dijodohin, ya apa gunanya terus anjuran Nabi, perintah Nabi itu? Bekerjalah yang baik, tapi rezeki kalian udah ditentuin, ngapain juga? Gitu. Berusahalah takwa, jauhi neraka, tapi kalian udah ditentuin siapa yang mau penjahat yang tidak. Karena semua udah ditentuin katanya. Kan gitu. Baik itu, saya tidak akan mengulang lagi. Oleh karena itu, kalau dimandirikan para malaikat ini yang disanjung oleh Allah ini, fal mudabbirati amra, yang turun pada malam Lailatul Qadar itu kan, min kulli amr, membawa segala urusan lah, yang bicara ini Allah. Segala urusan menurut Allah loh, bukan menurut kita. Jadi segala urusan. Nah itu, jadi mereka turun kemana? Turun ke Imam Mahdi. Sudah tentu makna turunnya udah ditanyain sama sama teman-teman di Tangerang. Insya Allah itu juga akan dikirim ke Pekanbaru, insya Allah ta'ala.
Nah, jadi para malaikat yang turun membawa segala urusan kepada imam khalifah yang ada di muka bumi, dan kenapa manusia itu yang bisa jadi khalifah, kenapa malaikat tidak bisa, semua udah diterangin sebelumnya. Karena itu apa namanya? Nah, mereka ini mudabbirati amra yang turun kepada para imam yang ada pada masing-masing zaman pada malam Lailatul Qadar, yang juga dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini mengurusi segala urusan. Nah, mereka ini kalau dimandirikan diistilahkan menjadi dewa, kalau tidak diistilahkan menjadi malaikat, atau menurut istilahnya filosof, Tuhan spesies. Tuhan yakni T kecil, ya, pengurus maksudnya. Ya, malaikat itu bukan T gede. Jadi bukan dewa juga. Jadi Tuhan sebagai istilah saja. Jadi pengurus yang dijadikan perantara, yakni tentara Tuhan, tangan Tuhan, perantara Tuhan, dan seterusnya. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Untuk mukadimah ke-16, saya tambahin dulu sedikit, yaitu apa? Bahwa kita melihat di alam materi ini kan bertingkat-tingkat toh. Jadi ada tanah, ada air, ada lagi yang lebih sempurna, misalnya apa? Pepohonan, karena ada perkembangan. Kalau tanah tidak ada perkembangan, kalau pepohonan kan ada perkembangannya toh, ada pertumbuhannya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, kan kita melihat di alam materi ini berbeda-beda. Ada yang diam saja, maksudnya seperti tidak bergerak, walaupun bergerak loh pada hakikatnya, seperti batu, tanah, misalnya air toh. Nah, ada juga yang lebih sempurna dari itu, jadi ada perkembangan seperti pohon. Ada lagi seperti binatang bergerak sesuai kehendaknya, kan gitu. Ada lagi manusia. Jadi kita melihat bahwa dalam alam materi ini berderajat-derajat kesempurnaannya. Ingat, kesempurnaan ini kesempurnaan wujud, bukan kesempurnaan akhlak. Ya, itu kita tidak bahas kesempurnaan akhlak sementara ini, kita hanya membahas kesempurnaan wujudnya dulu. Yang sempurna wujudnya ini bisa jahat, yang manusia bisa juga lebih buruk dari binatang, itu masalah lain. Ini pemberian Tuhannya dulu, yang berbeda-beda kan. 1 rupiah beda dengan 1 miliar. Nah, begitu. Nah, 1 miliar kalau dibuat mabuk ya jadi jelek, tapi bukan 1 miliarnya yang jelek yang membuat mabuk. 1 rupiah kalau dibuat masukkan masjid, sumbangan masjid, jadi baik. Tapi bukan karena uangnya menjadi buruk, tapi karena penggunanya. Walhasil seperti itu. Nah, dalam alam materi ini kita melihat bahwa ada bertingkat-tingkat. Jadi keberadaan ini kesempurnaannya. Nah, karena dalam pembuktian sebelumnya kita sudah membuktikan bahwa alam materi ini terlahir dari alam barzah, dan yakni malaikat barzah, makhluk barzah, mutabbirati amra. Dan karena di alam materi ini juga kita melihat secara nyata perbedaan-perbedaan kesempurnaan, tingkatan-tingkatan kesempurnaan, maka dapat disimpulkan apa? Karena keberhubungan antara sebab dan akibat, keeratan hubungan antara sebab akibat, berarti di alam barzah juga ada apa? Tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan-tingkatan keberadaan. Jadi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Lebih rendah itu maksudnya lebih banyak dimensinya, lebih tidak ada pergerakannya, lebih tidak ada kesempurnaannya. Seperti kita lah, seperti batu dengan binatang kan beda, batu dengan pepohonan beda, binatang dan manusia beda. Jadi di alam barzah juga seperti itu. Dan yang tertinggi adalah manusia. Itu dah. Jadi yang tertinggi adalah manusia di alam ini. Kalau begitu di alam barzah juga yang tertinggi manusia. Insyaallah mengenai manusia ini, pembahasan manusia insyaallah akan masuk ke pembahasan besok insyaallah taala.
Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Saya agak karena agak tegang tadi, jadi agak ngebut ini, entah terlalu cepat waktunya atau sudah bagus. Kita lihat aja lah. Nah, pada untuk tabarruknya malam ini, tadi di Mukaddimah sudah bertabaruk dengan dengan Ali Asghar, ya, jadi putra Imam Husain yang masih bayi, alaihi salam. Nah, biasanya hari ke-8 ini bertabaruk dengan Ali Akbar. Jadi kalau kemarin Ali Asghar, tapi karena kita membahas Qasim kemarin, tabarruknya, ya, Qasim bin Hasan, tidak ada masalah, tidak ada kewajiban harus seperti itu. Tapi kebudayaan Arab sendiri, misalnya kebudayaan Parsi sendiri, tabarruknya itu mengingat masing-masing tokoh yang dijadikan tawasul dalam majelis dukanya, gitu. Nah, kalau orang Parsi malam ini kepada Ali Asghar. Kurang lebih juga begitu di Arab. Ada perbedaan sedikit di beberapa hari, misalnya hari kedua, misalnya kalau orang Arab umumnya dengan bertabaruk dengan hur. Tapi orang Parsi juga begitu. Jadi secara umum sama lah. Jadi dan tidak ada kewajiban harus seperti itu. Ali Akbar ini subhanallah, ya, beliau merupakan orang yang sangat mirip sekali dengan Rasulullah SAW. Sangat dikenal sejak masih kecil. Ali Akbar ini putra, boleh dikatakan terbesar Imam Husain. Wajahnya persis banget dengan Kanjeng Nabi SAW. Di persis banget. Bukan hanya wajah, tetapi juga akhlaknya, senyumnya, bagaimana menyapa orang, bagaimana menanggapi masalah. Sehingga orang-orang, bahkan Imam Husain sendiri, kalau rindu kepada Rasulullah, melihat siapa? Ali Akbar. Salam padamu ya Husain, ya Husain, ya Husain. Salam padamu ya Husain, ya Husain, ya Husain. Salam padamu 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 ya Husain, ya Husain, ya Husain. Kala itu para sahabat semuanya sudah terbantai satu-satu di hadapan Imam Husain. Karena peperangan terjadi 2 kali sebelum zuhur. Pasukan melawan pasukan, sudah tentu pasukan Imam Husain tidak sampai 100 orang, sementara pasukan lawan 35.000 orang. Paling sedikit yang menyedikitkan itu paling sedikit 15.000 orang. Nah, akan tapi setelah zuhur, sebagaimana sudah sering diterangkan, peperangannya terjadi 1 lawan ribuan itu. Jadi masing-masing minta izin ke Imam Husain. Kala itu para sahabat Imam Husain telah syahid di Karbala. Ya Husain, bantulah kami. Kala itu sahabat Imam Husain telah syahid di Karbala. Pada akhirnya Ali Akbar memelas kepada ayahnya. Wahai ayah, izinkanlah aku maju ke medan laga. Wahai ayah, izinkan aku maju ke medan laga. Imam Husain melihat
pada putranya, teringat pada kakeknya Rasulullah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Husin melihat kepada Ali Asghar, Ali Akbar, teringat pada kakeknya Rasulullah. Sebagaimana sudah diterangkan bahwa Imam Husin dan kafilahnya sudah 2 hari tidak minum air. Ini peperangan yang betul-betul kejam. yakni mereka sudah kehausan sebelum berperang. Sudah 2 hari tidak minum air di padang pasir ini. Antum merasakan, coba antum di Indonesia yang udaranya yang lembab sekalipun, tidak minum sehari seperti apa. Apalagi 2 hari. Apalagi di padang pasir yang kering, udaranya kering, tidak lembab. Salam padamu Husain, salam padamu ya mazlum Husain. Husain menoleh ke Ali Akbar dan teringat pada kakeknya Rasulullah. Setelah Imam Husain mengizinkan Ali Akbar maju ke medan laga, Imam Husain berkata, Allahumma syhad, ya Allah, Allahumma syhad, faqad baraza ilaihim gulamun ashbahun nasi khalqan wa khulqan wa mantiqan birasulik. Ya Allah, saksikanlah, telah maju ke medan laga seorang anak yang paling mirip secara wajah, secara akhlak, secara kata-kata, secara tutur kata dan perangai dengan Rasulmu, ya Allah. Ali Akbar maju ke medan laga diiringi pandangan Husain yang penuh dengan kekhawatiran. Ali Akbar menebas kanan dan kiri, terus dibuntuti pandangan Imam Husain. Ketika Ali Akbar begitu jauh maju ke medan laga, kadang-kadang Imam Husain berdiri dari kudanya menengok di mana anaknya, apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di sana. Kadang-kadang Ali Akbar terlihat lagi, maka Imam Husain pun lega hati. Begitu terjadi beberapa kali. Ya Husain, ya Husain, ya mazlum. Setelah sekian lama, terlihat Ali Akbar memicu kudanya ke arah kemah. Ketika dekat dengan ayahnya, ia berkata, wahai ayah, adakah seteguk air? Ya Allah, ya Allah. Seakan-akan Ali Akbar lupa saking dahaganya. Apalagi Ali Akbar sudah mulai terluka, lebih parah lagi dahaganya. Karena orang haus, semakin luka semakin haus. Imam Husain berkata, sabarlah nak, sebentar lagi kau akan minum dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar nak, sebentar lagi, ya Allah, ya Allah. Akhirnya Ali Akbar teringat bahwa ayahnya tak memiliki setetes air sekalipun. Ia pun maju kembali ke medan laga, tebas kanan dan kiri, tebas kanan dan kiri. Akhirnya karena ribuan orang mengeroyoknya, ada yang menusuk menebas dari depan, ada yang memanah dari belakang,
Ada yang menombaki dari kanan dan kiri. Akhirnya karena Ali Akbar sudah mulai lemah, tidak bisa menangkis semua serangan itu. Satu-satu mengenai badannya, satu-satu mengenai badannya, hingga Ali Akbar tak kuat lagi dan terjatuh dari kudanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu jatuh dari kudanya, Imam Husain meluncur ke medan laga. Begitu Imam Husain datang, semua berkaburan, meninggalkan pengeroyokannya kepada Ali Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Imam Husain turun dari kudanya. Ya Allah. Menjerit, ya Ali Akbar anakku sayang. Ya Allah, duhai buah hatiku sayang, duhai buah hatiku sayang. Ali Akbar, Ali Akbar terjerembab sang tengkurap di bumi Karbala. Diambil oleh ayahnya di pangkunya. Tanahnya, wajahnya banyak berdebu yang menempel, bercampur darah. Ya Allah, ya Allah. Dibersihkan Imam Husain, dibersihkan Imam Husain, sambil berkata, wahai anakku Ali, wahai buah hatiku Ali. Tahu apa yang dikatakan Ali Akbar? Sepertinya terlupa lagi, dia berkata, ayah, adakah seteguk air? Ya Allah, kalau sudah kehausan seperti itu. Ya Allah. Imam Husain tak berani menjawab lagi. Imam Husain hanya menjulurkan lidahnya ke Ali Akbar, dijulurkan ke mulutnya. Ali Akbar pun menyambut lidah Imam Husain untuk meminum air ludah Imam Husain. Tapi apa yang terjadi? Lidah Imam Husain kering bagai kayu. Kering bagai kayu. Ali Akbar yang dalam sekaratul maut itu pun menyadari dan memohon maaf pada ayahnya. Ali Akbar pun syahid dalam pangkuan Imam Husain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Lagu maktam tepuk dada ya untuk hari ini. Bait yang harus diikuti kalau bisa ya, jadi usahakan ikut. Kalau tidak bisa ya tepukannya terus ikut, tapi insya-Allah karena sudah saya kirim kecuali Pekanbaru, maka ikut sebisanya. Bait yang harus diikuti, yang diikuti, yakni selain ini tidak boleh diikuti, yaitu siapa tak berduka melihat Husain dibantai tanpa kepala di Karbala terkulai. Siapa tak berduka melihat Husain dibantai
tanpa kepala, di Karbala terkulai. Begitu lagunya. Siapa tak berduka melihat Husain dibantai, tanpa kepala di Karbala terkulai. Mari kita coba. Tepukannya gampang, saya percepat saja karena supaya tidak kacau di tengah. Saya ulangi lagunya. Siapa tak berduka melihat Husain dibantai, tanpa kepala di Karbala terkulai. Siapa tak berduka melihat Husain dibantai, tanpa kepala di Karbala terkulai. Lagi. Siapa Husain dibantai, tanpa kepala di Karbala terkulai. Siapa tak berduka melihat Husain dibantai, tanpa kepala di Karbala terkulai. Siapa tak berduka melihat Husain dibantai, tanpa kepala di Karbala terkulai. Saya percepat saja tepukannya supaya nanti tidak kacau di tengah. Siapa tak berduka melihat Husain dibantai, tanpa kepala di Karbala terkulai. Siapa tak berduka melihat Husain dibantai, tanpa kepala di Karbala terkulai. Diiring tangis Zainab dan Sukainah, diiring tangisan Rasulullah dan Fatimah, diiring tangis Ali dan seluruh ummah. Siapa yang tak sedih melihat Zainab menjerit? Diiring tangis Zainab dan Sukainah, diiring tangisan Rasulullah dan Fatimah, diiring tangis Ali dan seluruh ummah. Siapa yang tak sedih melihat Zainab menjerit, datang menciumi sisa leher dan histeris. Walau tanpa kepala, ia dekap tubuh Husain. Walau tanpa kepala, ia cium leher Husain. Walau tanpa kepala, ia dekap tubuh Husain. Walau tanpa kepala, ia cium leher Husain. Walau tanpa kepala, ia cium leher Husain. Jawab. Siapa tak berduka melihat Husain dibantai, tanpa kepala di Karbala terkulai. Diiring tangis Zainab dan Sukainah,
diiring tangisan Rasulullah dan Fatimah, diiring tangis Ali dan seluruh umat. Siapa yang tak sedih melihat Zainab menjerit? Ya Husain, diiring tangis Zainab dan Sukainah, diiring tangisan Rasulullah dan Fatimah, diiring tangis Ali dan seluruh umat. Siapa yang tak sedih melihat Zainab menjerit, datang menciumi sisa leher dan histeris. Walau tanpa kepala, ia dekap tubuh Husain. Walau tanpa kepala, ia cium leher Husain. Walau tanpa kepala, ia dekap tubuh Husain. Walau tanpa kepala, ia cium leher Husain. Walau tanpa kepala, ia cium leher Husain. Siapa yang tak berduka melihat Husain dibantai, empat kepala di Karbala terkulai, diiring tangis Zainab dan Sukainah, diiring tangisan Rasulullah dan Fatimah, diiring tangis Ali dan seluruh umat. Siapa yang tak sedih melihat Zainab menjerit, datang menciumi leher dan histeris. Ya Husain, walau tanpa kepala, ia dekap tubuh Husain. Walau tanpa kepala, ia cium leher Husain. Walau tanpa kepala, ia cium leher Husain. Siapa tak berduka melihat Husain dibantai, tanpa kepala di Karbala terkulai, diiring tangis para malaikat di langit, diiring tangis para anbiya di langit, diiring tangis bumi dan ketujuh langit. Siapa yang tak sedih melihat Zainab menjerit, datang menciumi sisa leher dan histeris. Walau tanpa kepala, ia dekap tubuh Husain. Walau tanpa kepala, ia cium leher Husain. Walau tanpa kepala, ia cium leher Husain. Jawab, siapa yang tak berduka melihat Husain dibantai, tanpa kepala di Karbala terkulai. Tangisan Nabi dimulai sejak kau lahir,
Tangisan wasi dimulai sejak kau lahir. Tangisan Jibril dimulai sejak kau lahir. Siapa yang tak sedih melihat Zahra menjerit, dekapi tubuh merah Husain dan histeris. Walau Nabi tak tega kabari juga Husainmu, ia akan dicapik-capik oleh umat ayahmu, juga akan dilupakan para umat ayahmu. Siapa tak berduka melihat Husain dibantai tanpa kepala di Karbala terkulai. Ya Husain, tangisan Nabi diikuti umat ini. Tangisan wasi diikuti umat ini. Tangisan Jibril diikuti umat ini. Siapa yang tak sedih melihat Zahra menjerit, dekapi tubuh merah Husain dan histeris. Walau Nabi tak tega kabari juga Husainmu, ia akan dicabik-cabik oleh umat ayahmu, juga akan dilupakan para umat ayahmu. Siapa tak berduka melihat Husain dibantai tanpa kepala di Karbala terkulai. Kami pun mengiring tangis duka antum semua. Kami pun memukuli kepala dan dada demi membuktikan cinta taat kami semua. Siapa yang tak sedih melihat Zahra menjerit, dekapi tubuh merah Husain dan histeris. Walau Nabi tak tega kabari juga Husainmu, ya Husain. Walau Nabi tak tega kabari juga Husainmu, ia kan dicabik-cabik oleh umat ayahmu. Walau Nabi tak tega kabari juga Husainmu, ia akan dicabik-cabik oleh umat ayahmu, juga kan dilupakan para umat ayahmu. Jawab, siapa tak berduka melihat Husain dibantai tanpa kepala di Karbala terkulai. Semoga umat ini akhirnya kembali pada pangkuan kasih hakiki Nabi, pada dua titipan beratnya sang Nabi. Siapa yang tak sedih melihat Zainab menjerit, datang menciumi sisa leher dan histeris. Walau
Walau tanpa kepala, ia dekap tubuh Husain. Walau tanpa kepala, ia cium leher Husain. Walau tanpa kepala, ia dekap tubuh Husain. Walau tanpa kepala, ia cium leher Husain. Walau tanpa kepala, ia cium leher Husain. Siapa tak berduka melihat Husain dibantai tanpa kepala di Karbala terkulai. Semoga umat ini akhirnya kembali pada pangkuan Quran dan itrahnya Nabi, menanti datangnya Imam Suci Sang Mahdi. Semoga umat ini akhirnya kembali pada pangkuan Quran dan itrahnya Nabi, menanti datangnya Imam Suci Sang Mahdi. Siapa yang tak sedih melihat Zahra menjerit, dekapi tubuh merah Husain dan histeris. Walau Nabi tak tega kabari juga Husainmu, ia kan dicabik-cabik oleh umat ayahmu ya Husain. Walau Nabi tak tega kabari juga Husainmu, ia kan dicabik-cabik oleh umat ayahmu, juga kan dilupakan para umat ayahmu. Husain, siapa tak berduka melihat Husain dibantai tanpa kepala di Karbala terkulai. Semoga umat ini akhirnya kembali pada pangkuan Quran dan itrahnya Nabi, menanti datangnya Imam Suci Sang Mahdi. Siapa yang tak sedih melihat Zahra menjerit, dekapi tubuh merah Husain dan histeris. Walau Nabi tak tega kabari juga Husainmu, ia kan dicabik-cabik oleh umat ayahmu. Walau Nabi tak tega kabari juga Husainmu, ia kan dicabik-cabik oleh umat ayahmu, juga kan dilupakan para umat ayahmu. Jawab, siapa tak berduka melihat Husain dibantai tanpa kepala di Karbala terkulai. Semoga umat ini akhirnya kembali pada pangkuan Quran dan itrahnya Nabi, menanti datangnya Imam Suci Sang Mahdi. Siapa yang tak sedih melihat Zahra menjerit, dekapi tubuh merah Husain dan histeris. Walau
tega, kabari juga Husainmu. Ia akan dicabik-cabik oleh umat ayahmu. Walau Nabi tak tega, kabari juga Husainmu. Ia akan dicabik-cabik oleh umat ayahmu. Juga kan dilupakan para umat ayahmu. Husain, siapa tak berduka melihat Husain dibantai tanpa kepala di Karbala terkulai. Siapa tak berduka melihat Husain dibantai tanpa kepala di Karbala terkulai. Siapa tak berduka melihat Husain dibantai tanpa kepala di Karbala terkulai. Siapa tak berduka melihat Husain dibantai tanpa kepala di Karbala terkulai. Siapa tak berduka melihat Husain dibantai tanpa kepala di Karbala terkulai. Ya Husain, 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 ya Maula, ya Husain, ya Husain, ya Husain, datanglah. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, datanglah. 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 Ya Rasul, datanglah. Ya Nabi, datanglah. Ya Rasul, datanglah. Ya Nabi, datanglah. Ya Ali, datanglah. Ya Ali, datanglah. Ya Zahra, 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 datanglah. Ya Mahdi, datanglah. Ya Mahdi, datanglah. Ya Mahdi, datanglah. Ya Mahdi, datanglah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tahirin salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tahirin ya Rahman ya Rahim. Terimalah amal bakti yang sedikit ini ya Allah dengan pahala-Mu yang tiada terkira ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Ampunkanlah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, keluarga kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, guru-guru kami, orang yang pernah berjasa kepada kami, orang yang kami hutangi ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah mereka ridha kepada kami ya Rahman ya Rahim, dan seluruh kaum mukminin mukminat al-ahya minhum wal amwat. Jagalah kami dari segala musibah ya Allah di dunia dan di akhirat, dari musuh-musuh-Mu ya Rahman ya Rahim. Begitu pula jaga keluarga kami, mukminin dan mukminat, teman-teman kami, guru-guru kami, mukminin dan mukminat di seluruh dunia, para ulama,
khususnya rahbar tercinta, khususnya rahbar tercinta. Rahmatilah keluarga kami yang telah meninggalkan kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, para syuhada, para ulama, khususnya Imam Khomeini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kalau di antara kami dan teman-teman kami di mana saja berada mempunyai hajat, ya Allah yang maslahat, berikanlah dan jadikanlah kami orang yang bersyukur menggunakannya di jalan-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau di antara kami dan teman-teman kami ada yang sakit, ya Allah, sehatkanlah, sembuhkanlah dengan penuh keberkahan dan kesyukuran, sehingga sehatnya digunakan untuk taat kepadamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Cepatkanlah datangnya Imam Mahdi, ya Allah, karena Dajjal sudah di mana-mana merajalela, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan beliau imam kami, ridha kepada kami, memaafkan kesalahan kami, syafaati kami di dunia dan di akhirat nanti. Jadikan kami juga pengikut setianya, pembelanya, ya Allah. Dan kalau bisa syahid di pangkuannya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim, berikanlah seluruh kebaikan kepada kami dan tolaklah seluruh keburukan. Ya Allah, dengan kuasa-Mu, dengan kemuliaan Nabi-Mu dan kesucian Ahlul Bait Nabi-Mu, ya Allah, jangan pisahkan kami dengan mereka di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Taqabbalallahu a'malakum. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pekanbaru? Bagus suaranya di situ, lancar, khusyuk, khidmat teman-teman di sana, ikhwan akhwat. Lancar, Ustaz. Bagus ya. Jadi mengena, khusyuk, bisa khusyuk. Bisa, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan diterima. Jangan lupa juga doanya. Palu bagaimana Palu? Bagus, Ustaz. Okey, Tangerang. Bagus, Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Kalau sudah mulai ada pertanyaan silahkan.